Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat, tetap stay safe and healthy. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kelas mamalia. Nah, alhamdulillah ya, kita masih bisa berjumpa kembali bersama Kak Dina. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sudah selesai baca doanya. Nah, kalau kita sudah selesai membaca doa sebelum belajar, dipastikan adik-adik harus tetap menjaga protokol kesehatan karena kita sekarang ini masih di masa pandemi. Nah, coba Kak Dina ingin bertanya, di sini adik-adik ada yang tahu apa itu mamalia? Apa ya? Coba. Hewan. Ya, betul. Hewan vertebrata, betul. Terus apa lagi coba? Ada yang tahu? Ibu, contohnya gajah. Oh iya, betul, bisa. Gajah bisa, jerapah bisa. Baik, pada kali ini Kak Dina akan membahas tuntas apa itu mamalia. Nah, mamalia adalah hewan kelas vertebrata yang terutama dicirikan dengan kelenjar susu yang ada pada hewan betina biasanya. Kemudian menghasilkan susu sebagai sumber makanan untuk anaknya. Terdapat adanya rambut dan tubuh yang endoterm atau berdarah panas. Nah, lalu apa saja karakteristik atau ciri-ciri mamalia? Nah, supaya adik-adik lebih memudahkan ketika bertemu dengan hewan mamalia, kita berkenalan terlebih dahulu yuk. Apa saja ciri-ciri yang dimiliki pada hewan mamalia? Yang pertama yaitu memiliki anggota gerak untuk berjalan, berenang, dan memegang sesuatu. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, fertilisasi internal. Yang keempat, bernapas dengan paru-paru. Yang kelima, pembagian organ jantung adalah 2 serambi dan 2 bilik. Yang keenam, memiliki rangka pembentuk tubuh. Yang ketujuh, sebagian besar mamalia memiliki rambut. Dan yang kedelapan, pengaturan suhu tubuh termasuk homoiterium. Nah, berikut merupakan karakteristik atau ciri-ciri dari mamalia. Ketika adik-adik menemukan ciri-ciri tersebut, bahwa bisa dipastikan hewan tersebut termasuk ke dalam kelas mamalia. Lalu, apa saja ordo-ordo yang ada pada kelas mamalia? Yaitu ada ordo Pinnipidae, kemudian ordo Artiodactyla, ordo Dasyumorphia, ordo Insectivora, ordo Carnivora, ordo Marsupialia, ordo Polydota, ordo Rodentia, ordo Logomorpha, ordo Sirenia, ordo Proboscoideae, ordo Perissodactyla, ordo Primata, dan ordo Cetacea. Nah, adik-adik bisa mengenal tiap ordo ini lebih dalamnya lagi. Yuk kita simak pemaparan berikut ini. Apa saja ya ordo-ordo yang ada pada kelas mamalia? Tadi sudah Kak Dina sebutkan. Kemudian kita berkenalan ya dengan hewan-hewan yang termasuk ke dalam ordo tersebut. Yang pertama ada ordo Monotremata, yang dimana hewan ini memiliki ciri, memiliki paruh dan kloaka. Kemudian ada ordo Marsupialia. Nah, adik-adik pernah melihat hewan yang di atas apa coba? Kanguru, ya betul. Yang dimana hewan betina ini memiliki marsupium di sekitar susu sebelah abdomen. Sel telur dibuahi di dalam dan tumbuh di dalam uterus. Kemudian ada Proboscoideae. Nah, tubuhnya ini besar, mempunyai proboscis dengan 2 lubang hidung. Kemudian dapat untuk memegang. Dan selanjutnya adalah ada ordo Dermoptera, tampak seperti tupai,
Mata yang besar adalah antara tungkai muka dan tungkai belakang, dan adanya ekor, ada lipatan kulit. Hewan ini dapat melayang. Kemudian ada ordo Logomorpha yang dimana memiliki ekor yang pendek dan tubuhnya itu berbulu. Contohnya ialah hewan kelinci. Coba adik-adik pasti suka kan dengan hewan kelinci. Dan tidak aneh lagi. Kemudian ada ordo Rodentia yang dimana memiliki gigi morale, dapat tumbuh terus, ekor pendek, kuat, dan dapat digerakkan. Kemudian ada ordo Cetacea berbentuk skoci, kepala panjang dan runcing, hidup di air, kaki depan berkembang seperti dayung, tubuh licin tanpa bulu, dan tidak mempunyai kelenjar kulit. Nah, contohnya yaitu hewan paus. Kemudian ada ordo Carnivora. Nah, ordo Carnivora ini biasanya memiliki jari kaki yang terdapat 5 buah incisivi kecil, kemudian sanini besar, dan hewan ini suka daging. Coba adik-adik ada yang tahu hewan yang termasuk ke dalam ordo Carnivora apa? Yang suka daging, coba apa? Harimau, ya betul. Kemudian ada ordo Chiroptera. Nah, ini merupakan hewan kelelawar yang dimana hewan kelelawar ini biasanya hewan nokturnal ya, karena aktif di malam hari. Kemudian ada ordo Primates. Sebagian spesies adalah arboreal, sebagian sistem sarafnya lebih maju daripada vertebrata lainnya. Kemudian ada ordo Edentata. Nah, anggota kaki dan tangannya ini mempunyai kait, gigi seri, dan taring sering tidak ada. Kemudian ada ordo Polydota. Nah, ordo ini tubuhnya terbungkus oleh lempengan sisi kejat tanduk, di antaranya terdapat bulu dan tidak bergigi. Nah, di antaranya apa itu? Hewan terenggiling. Kemudian ada ordo Pinnipidae. Nah, biasanya jari-jarinya itu berselaput, hidupnya di air, contohnya apa? Anjing laut. Ya, kemudian ada ordo Pectora. Nah, kebanyakan itu tidak memiliki taring atas dan kebanyakannya itu bertanduk ya, hewannya itu bertanduk, kemudian terutama pada jantannya. Kalau misalkan adik-adik berkunjung ke kebun binatang, biasanya menemui hewan ini apa? Rusa. Kemudian ada ordo Insectivora, pemakan serangga, kemudian biji-bijian dan cacing. Selanjutnya ada ordo Sirenia. Nah, ordo ini tidak memiliki daun telinga dan tungkai belakang. Tungkai depannya ini seperti dayung. Kulitnya tebal dan memiliki sedikit rambut. Contohnya itu hewan dugong. Kemudian ada ordo Turbulidentata yang dimana memiliki telinga dan moncong panjang, mulut turbular, gigi susu banyak, dan selanjutnya ada ordo Artiodactyla. Nah, pasti adik-adik sudah tidak aneh lagi dengan hewan yang di samping mamalia berjari genap, atau biasanya ini yang termasuk ke dalam ordo Artiodactyla yaitu hewan domba. Selanjutnya ada ordo Perissodactyla. Contohnya apa? Hewan berkuku ganjil atau hewan zebra. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Lalu, apa saja manfaat dari hewan mamalia? Yang pertama, sebagai bahan wol, misalnya pada pada bulu domba misalnya, itu bisa dijadikan wol. Kemudian kulit sapi ya, atau kulit kerbau yang bisa dijadikan bedug. Kulit sapi itu bisa diolah menjadi kerupuk kulit gitu ya. Kemudian dapat dikonsumsi sebagai sumber gizi, contohnya itu pada susu sapi, susu unta, susu kambing. Kemudian sebagai alat transportasi seperti halnya kuda. Siapa di sini dari adik-adik yang suka
naik delman, yang dimana itu kan memanfaatkan hewan kuda ya. Kemudian kotorannya ini dapat dijadikan sebagai pupuk. Ternyata kotoran sapi itu, adik-adik, atau kotoran kambing itu sangat bermanfaat untuk tanaman, supaya tanaman bisa tumbuh dengan subur. Kemudian dapat dijadikan juga sebagai pembajak sawah, contohnya yaitu hewan kerbau. Nah, tadi Kak Dina sudah menjelaskan dan sudah mengenalkan kepada adik-adik tentang kelas mamalia dan contoh hewan yang ada pada kelas mamalia. Sekarang Kak Dina ingin memberikan sebuah soal latihan supaya nanti adik-adik bisa lebih memahami lebih dalam, dan jangan lupa diisi ya soal berikut ini. Yang pertama, jelaskan pengertian dari mamalia. Tadi di awal Karina sudah menjelaskan. Kemudian yang kedua, sebutkan ciri-ciri dari kelas mamalia. Yang ketiga, sebutkan ordo-ordo yang ada pada kelas mamalia. Yang keempat, sebutkan manfaat kelas mamalia bagi kehidupan. Pasti sangat banyak sekali ya manfaat bagi kehidupan. Kemudian yang kelima, jelaskan perbedaan ordo Artiodactyla dan Perissodactyla. Bisa dari segi karakteristiknya atau hewan yang ada pada ordo tersebut. Nah, semoga adik-adik tetap diberikan kesehatan, tetap semangat dalam menimba ilmu. Mungkin sekian yang bisa Kak Dinah berikan untuk adik-adik yang bisa share pengalaman ilmu dari Kak Dina. Semoga bermanfaat. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.